Sebenarnya aplikasi Iblis ini kita menceritakan tentang kehidupan sehari-hari zaman sekarang. Ada yang namanya kita nggak bisa lepas dari teknologi, terutama handphone. Dan di handphone itu pasti banyak banget aplikasi-aplikasi yang kita sendiri sebenarnya nggak tahu aplikasi ini akan sejahat apa sama kita dan mempengaruhi kita seperti apa gitu. Nah di sini kita mau menceritakan tentang sebuah percintaannya Arya dengan Laras, yang dimana akhirnya kehilangannya Laras pergi, namun di situ Arya karena dia cinta banget dengan pacarnya, akhirnya dia mencari tahu bagaimana caranya bisa tetap berkomunikasi dengan pacarnya ini, dan mereka akhirnya berkomunikasi melalui aplikasi tersebut. Dan dari situ baru ternyata aplikasi ini merubah semuanya. Artinya unsur horornya terletak di Aplikasi. aplikasi. Iya. Aplikasi ini ada iblisnya di situ. Apa tuh hanya sarkas? Sebenarnya kita bisa dibilang kita simbolkannya itu bahwa aplikasi itu bisa merubah seseorang menjadi karakter yang berbeda. Nah, cuman aplikasi seperti apa sih? Caranya bagaimana sih? Kan kadang-kadang ada aplikasi yang membuat orang berbeda karena terlalu fokus dengan aplikasinya kan. Dan di sini aplikasi itu merubah karakter Arya, yang tadi Arya seperti apa akhirnya berubah menjadi seperti apa. Untuk membuat pemainnya sendiri ada casting. Ada castingnya. Boy Latu selaku manajer saya, dia juga yang casting. Terus memang kita akhirnya memutuskan cast-nya siapa-siapanya itu kita sama-sama. Ini film pertama yang didirect sama Ini kedua, untuk film panjang kedua, ya. sudah berlanjut ke director atau masih ikut Saya apa aja ya tergantung ya. Saya orangnya mauan, selama di calling saya mau. Yang penting saya nggak duduk diam di rumah sih, itu aja. Jadi kalau misalkan tahu di calling main, ayo. Ini mendirect, ayoan aja. Cuman memang saya emang cita-cita saya pengen jadi director itu ada. Mas, kenapa nggak terlibat? Mas, biasanya kalau seorang aktor terjun ke sutradara, biasanya juga main. Tapi di sini kenapa nggak main? Emang gitu ya? Oh gitu ya? Mungkin karena saya pengennya fokus di belakang sih. Tapi ya mungkin itu masukan juga buat saya. Kedepannya kayak gitu deh. Tapi kayaknya saya nggak siap deh. Bebannya terlalu complicated. Tapi saya saat mau fokus aja. Saat di depan layar, saat di belakang layar. Mas, alasan mau menggarap film horor karena trennya horor atau ada sesuatu yang menarik di film ini? Ada, karena itu sih apa ya, ide ceritanya itu yang menarik buat saya. Terus begitu saya baca juga, ini horor gini, oke, tapi boleh nggak kalau kita masukin ini. Jadi memang saya mencoba untuk horornya itu nggak hanya horor jeng jeng gitu doang, tapi bagaimana kita membuat sebuah cerita horor yang kita bisa gabungkan dengan genre-genre lain gitu. Itu yang saya suka sih. Mas, kalau dulu sebagai pemain, sebagai aktor, itu kan cuma dilayani, tidak tahu soal manajemen produksi. Nah sekarang semuanya harus dipikirin. Tantangannya seperti apa? Tantangannya pasti jauh lebih banyak banget gitu ya. Banyak banget tantangannya. Mungkin karena dari dulu saya tuh selalu suka banget nimbrung di divisi kru yang di lapangan gitu loh. Jadi saya kadang-kadang saya nggak hanya duduk di ruang talent, tapi saya kadang-kadang suka nongkrong sama orang departemen kamera, kadang-kadang saya suka nongkrong sama departemen art. Itu yang membuat saya selalu pengen tahu apa aja sih yang lo kerjain kayak gitu-gitu. Akhirnya begitu di belakang layar, minimal saya udah tahu apa-apanya aja, sisanya memang PR banget. Jadi buat saya ya itulah dibutuhkan kerja sama tim sih yang kuat. Tapi akhirnya ya belajar proses sih. Untuk penyesuaian butuh waktu berapa? Penyesuaian apa nih? Sutradara ini kan Berapa lama ya penyesuaian nih? Lama sih mas. Lama sih. Yang pasti sih setiap project punya makan waktu yang lumayan menyita banget ya. Pastinya nggak hanya persiapan itu kan nggak hanya seminggu 2 minggu. Kita proses persiapannya kadang-kadang bisa setahun lebih, dan kadang-kadang dari persiapannya bisa pulang pagi. Jadi dan itu semuanya buat saya masih proses, dan sampai ke depannya pasti proses belajar terus buat saya sih. Mas, kalau seorang sutradara dari aktor biasanya ditawari oleh orang investor. Kalau Mas
Saya mencari investor. Saya mencari investor. Kalau ada investor boleh loh. Saya mencari iya. Karena nggak tahu sih. Biasanya nama besar orang akan percaya. Oh ya amin mudah-mudahan. Ya, Gimana? Sampai bisa percaya. Kalau awal cerita kenapa saya bisa ngedirect awalnya memang saya tuh suka banget, saya pengen banget mendirect sebuah film, jadi director gitu ya, saya pengen banget. Cuma awalnya saya memperkenalkan orang yang ingin membuat sebuah karya film. Jadi saya kenalin ke networking, saya masih tetap syuting. Habis itu tiba-tiba ini bisa nggak? Terus akhirnya saya ngasih usul ke mereka, kenapa nggak bikin sendiri aja? Terus bisa ya Dim? Bisa. Coba saya kenalin lagi, akhirnya yaudah Dim, lo yang pegang aja. Hah? Tunggu dulu. Gimana? Ya lo aja udah. Dan itu juga sama beberapa HOD juga kayak, udah lo aja Dim ini. Oh ya udah, kan lu juga pengen ini kan. Kalau nggak dicemplungin orang kita tuh nggak akan nyemplung. Oh gitu ya? Oh ya udah, akhirnya saya jalanin. Itu waktu berapa lama? Ya gitu. Nah kalau saya cepet ya, saya iya aja dulu orangnya soalnya. Kalau dikasih tantangan gitu, iya aja dulu, nanti pusingnya belakangan dah. Plus minus. Kelebihannya yang pasti sih saya menjadi orang yang lebih berarti. Itu yang saya rasakan ya. Saat saya ada di belakang layar itu saya benar-benar ngerasa kita harus satu chemistry itu semua tim. Nah di situ saya merasa saya berarti, saya mempunyai sudut pandang yang berbeda gitu. Karena saat kita di depan layar, orang tuh harus menjaga kita gitu kan. Dan kita nggak tahu nih apa yang terjadi di belakang layar tuh kita nggak pernah tahu. Bahkan kita tahu ada sesuatu nih, tapi kita nggak diajak untuk mencari sebuah solusi kan. Tapi kalau saat kita di belakang layar kita harus mencari semua solusi karena kan ya proses itu kan adalah problem solving ya, proses syuting. Nah, jadi ya itu problem solvingnya itu yang saya suka, dan apalagi plusnya lagi saya nggak perlu ganti baju. Kalau jadi pemain kan ganti baju mulu. Kalau kita proses syuting days-nya itu kita in total 12 hari. 12 hari aja. Tapi ada break-breaknya ya, ada break-break. Kita mulai awal Desember, kita selesai di hampir 20 Desember. Itu kita selesai, tapi kalau proses persiapannya kita hampir 2 bulan. Iya, emang kita kebanyakan scene-nya ada malam dan ada outdoor, tapi ada beberapa banyak yang indoornya juga ada sih. Kalau eksterior interiornya kurang lebih setengah-setengah lah ya, tapi malamnya banyak. Kalau istri saya sendiri adalah orang yang sangat support. Apapun yang saya kerjakan selalu disupport sama istri saya, kebetulan. Makanya saya alhamdulillah banget punya istri yang sangat baik. Dia nggak pernah melarang saya sedikit pun, nggak pernah. Dia selalu ngebebasin saya. Ya makanya itu dia jadi kayak saya tuh bingung sendiri sih ya. Kadang-kadang saya suka nggak ada waktu sama keluarga. Ya istri saya nggak apa-apa. Jadi cuman karena ya dia selalu support. Yang penting terus berkarya. Itu sih. Oh iya ada. Saya setiap hari saya selalu diskusi sama istri saya. Jadi kecuali kayak saya mau bikin shot apa kayak gitu-gitu saya nggak diskusi ya, karena ya itu hanya di otak saya diskusi sama tim di lapangan. Saya diskusi sama istri saya hanya kayak mungkin kayak pada saat pemilihan cast kira-kira gimana nih kayak sini. Terus abis itu saat saya buat adegan kadang-kadang istri saya ada masukan nggak? Saya mau bikin baru apa, kurangnya apa ya. Terutama begitu pas editing saya biasanya kamu nonton dong, jadi penonton pertama nih sebelum pick lock dia nonton dulu dan kasih masukan, catatannya mana kasih saya dia. Tapi dibalik itu juga setiap hari saya pasti diskusi sama istri saya sih. Nadine happy ya, karena Nadine tahu emang itu yang saya inginkan kan. Karena saya selalu bilang sama istri saya punya goal per 10 tahun, 5 tahun itu ada. Dan Nadine tahu memang goal saya nantinya itu akan di belakang layar ini. Jadi pas Nadine tahu saya ngedirect, dia oke, ayo semangat. Kadang-kadang kalau dia tahu, dia kan ya namanya istri ya pasti tahu kan. Kadang-kadang kita lagi banyak pikiran apa enggak.
Kalau saya lagi banyak pikiran ya didiemin aja sama dia. Kalau kamu mau cerita ya, palingan ngasih waktu. Nanti aku belum tahu mau cerita dari mana nih. Tapi ya dia support banget. Penggarapan film ini mungkin dari sendiri ada masukan yang dituangkan di film ini. Gimana ya? Nggak ada sih kalau ini, nggak ada. Justru malah waktu itu saya nanya sama dia kan, kalau bikin horor tuh yang bikin orang takut apa ya? Istri saya juga bilang orang takut beda-beda sih. Iya juga ya. Setan yang paling serem menurut kamu apa? Ya kayak gitu-gitu. Jadi kayak ngebahasnya tuh kayak nggak jelas aja di. Apa coba bikin setan kayak gini kali ya? Terus ujung-ujungnya malah bercanda saya sama istrinya. Aku mau bikin setannya yang lucu kayak gitu-gitu jadinya. Tapi ya paling kayak karena itu habis itu baru oh ya bikin kayak gini ya saya kombinasiin deh baru. Ide-idenya aja yang saya serap. Ada rencana bikin project bareng pas udah direct, istri sudah pernah diajak belum? Mungkin ya kita nggak pernah tahu, mungkin aja bisa. Saya juga mau sedang senang hati, jadi kan ketemu terus ya. Cuman ya itu dia sih kalau untuk saat ini karena saya masih ada yang baby kan yang kecil dan belum bisa ditinggalin. Jadi Nadine masih fokus di rumah bersama keluarga. Nah situ dia masih ngambil kerjaan cuma siang, kalau mau keluar dia nyusul cuma siang doang karena malam si kecil harus tidur sama dia. Gimana? Udah bisa terbang. Nggak tahu, saya ngebebasin dia. Tapi memang dari kecil anak-anak kita tuh suka melihat datang lokasi, ngeliat proses syuting, terus juga ngeliat Nadine kalau lagi ada foto kayak gitu. Jadi ya nantinya sih kayaknya pasti akan mengikuti ibunya ya. Tapi nantinya kalau setelah itu dia makan ke industri film terserah. Tapi ya buat saya pendidikan nomor 1. Yang penting sekolah lu dulu. Nomor 1 sekolah, tapi kalau lo mau syuting boleh, tapi jangan ngeganggu sekolah. Kalau lo syuting habis mau sekolah, gue sentil, nggak boleh. Ada tawaran iklan kah, film? Iklan udah, kalau film belum. Udah, kakaknya udah, adiknya udah, kebetulan, alhamdulillah. Lucu sih, saya seneng sih. Seneng, cuman kadang-kadang satu sih kalau dia udah capek yang saya nggak tega. Kayak aduh boleh tapi kalau bisa sih jangan sampai dia kecapean ya, jangan sampai larut ya gitu. Tapi ya itu sih saya terserah sih ke anaknya, pilihan anaknya lah. Sering liburan ke alam gitu, apakah ingin mengarahkan untuk dekat dengan alam? Oh harus, iya. Karena mama papanya juga suka sama alam. Iya sih kayak sebenarnya apa ya? Saya nggak betah di rumah, Nadine juga nggak betah, dan kita berdua memang suka jalan-jalan. Jadi ya mungkin itu juga, dan di rumah saya sebenarnya ngajarin anak untuk pakai sendal gitu ya, cuman sayanya aja yang suka nyeker kan. Tapi anak saya tiba-tiba dia juga nggak mau pakai sendal, atau enggak dia pakai sendal nih, tapi begitu udah kena tanah copot pasti udah. Jadi akhirnya ya udahlah, serah. Emang udah kayaknya emang gitu ya, DNA tuh nggak jauh-jauh ya. Apa buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Iya kayak gitu aja. Iya. Iya. Bahkan anak saya dua-duanya itu pagi dia harus keluar rumah. Harus. Iya, terserah nanti dia nyeker, pokoknya biarin aja dulu, main aja dulu deh. Nanti dia pakai sendal bawa, pakai dulu. Tapi setelah itu pulang-pulang udah nyeker gitu ya udah biarin. Karena memang ya saya percaya banget sosialisasi penting banget ya. Jadi biar harus keluar. Dan sampai sekarang malah kebiasaan anak gitu. Pagi-pagi langsung ngambil sendal mau keluar. Ntar dulu dah kita mau pergi. Tapi udah keluar dulu aja, muter dulu, habis ntar baru pergi. Apa sih yang didapat dengan cara didik seperti itu, Mas? Ya supaya dia nggak lupa kalau kita tuh rata sama tanah gitu. Kita harus tetap sederhana aja lah, udahlah hidup nggak usah muluk-muluk ya. Kita nikmatin apa yang ada, yang penting bersyukur. Kalau udah itu aja sih supaya anak-anak ya tetap. Enggak, saya tidak mau pensiun. Nanti saya bingung sekolah anak saya gimana. Enggak, saya nggak mau. Ya, saya pengen tetap ada di dunia entertain sih. Kalau bisa ya sampai tutup usia lah. Nggak mau pensiun saya. Kayak kalau pensiun saya bisa stres. Bingung. Iya, bisa gila saya, Mas. Yang membedakan dulu sama kan Rizal kan dia berwarna-warni tuh kalau film horor. Kalau lu apa ada
Itu yang karena saya jujur aja sih, saya belum menemukan karakterisasi diri saya sendiri, ciri khas saya belum. Tapi memang saya suka sesuatu tuh yang aneh, yang apa ya? Mungkin karena saya orangnya random juga kali ya. Jadi emang saya suka sesuatu tuh yang nggak biasa kayak gitu loh. Dan mungkin kayak waktu di film sebelumnya saya diskusi sama DOP saya sama Om Pao, shot-shot kita aneh, kita bikin mungkin angle yang berbeda, yang banyak shot-shot yang saya request itu emang aneh-aneh. Nah di sini kita sama Rama saya diskusi, kita bikin dari palet warnanya yang kita bikin aneh, dan memang saya mau high contrast kayak gitu-gitu yang saya suka gitu. Dan memang saya menghargai juga masukan dari departemen itu, karena kan dia pun juga director kan, pasti punya karakterisasi sendiri. Nah cuman kalau saya yang pasti saya akan ngejaga itu sih alur cerita yang saya jaga banget, sama yaitu sesuatu yang nggak biasa lah saya pengen berikan itu, karena memang kadang-kadang itu yang menarik mata saya sih kalau saat saya nonton gitu. Ini apakah ada hantu baru di dalam ini yang akan diperkenalkan? Kan di banyak kuntilanak, pocong, apakah ada hantu baru? Ini tanpa spoiler aja, kira-kira. Gimana ya? Hantu kita tuh masih manusia juga sih kayak, tapi gimana ya? Hantu mungkin ya beda, kayak kemarin saya ngeliat ada film yang horornya hantunya bentuknya kayak gimana ya? Nggak, kalau ini kita mungkin tetap bentukan manusia, tapi memang mungkin wajahnya aja yang seperti apa, yang kayak gitu-gitu aja sih, karena itu yang saya percaya, hantu itu bentuknya pasti sebenarnya kayak manusia juga ya. Karena saya nggak tahu nih hantu itu bentuknya kayak gimana kan, jadi saya berpikirnya setan itu adalah manusia. Jadi ya udah tetap bentuk kayak manusia aja, cuman kita kasih manusia yang bentuknya aneh aja. Palingin gitu sih. Biasanya horor suspense. Apakah akan seperti horornya Thailand yang menggunakan suspense atau yang lebih ke Korea? Kan banyak kan kalau misalnya deng-deng. Kalau suspense dari Thailand ke Korea gitu. Nah, ini saya juga bingung nih jawabnya gimana, karena saya nggak tahu horornya Thailand seperti apa, horornya Korea kayak gimana ya. Cuman kalau di sini kita bikinnya memang ada actionnya juga, sebenarnya ada thrillernya juga. Dan saya tuh ya karena saya suka thriller juga, jadi di sini saya mau berikan itu adalah switch karakter, dan setiap karakter itu masing-masing memiliki perubahannya, dan kita bikinnya justru malah horor thriller yang ada actionnya juga sih. Jadi suspense-nya memang saya agak bingung tuh ya gimana ya, karena mungkin saya penakut kali kalau nonton horor ya. Tapi ada beberapa part yang saya mencoba untuk membuat horor ada karakteristik Indonesianya gitu. Mudah-mudahan nantinya sampai ya, mudah-mudahan. Mungkin apa yang membuat pemirsa harus nonton aplikasi Iblis? Karena memang ini film, menurut saya pribadi, film ini menceritakan tentang memang kehidupan kita, yang dimana kita pasti nggak akan jauh dari handphone, dari teknologi. Terus juga film ini memiliki alur cerita yang cepat, jadi memang kita bikin pace yang cepat, nggak draggy. Terus ini juga bukan cuma horor menakutkan aja, tapi juga ada keseruannya, dan kita memberikan warna yang berbeda dari film-film yang lainnya. Harapan saya ya, mudah-mudahan. Sukses buat filmnya. Syuting kapan? Kita syuting Desember awal sampai pertengahan. Tinggal proses jadi. Iya, sekarang kita udah editing sih, udah lagi ada tinggal grading, audio. Maret berarti. Targetnya sih Maret ya sebenarnya udah ready. Mas, mau minta tanggapannya soal kebakaran di Los Angeles. Tanggapan Wah. tentang peristiwa tersebut. Iya, itu nggak tahu sih sebenarnya, saya ngeliatnya agak aneh. Pertama saya pikir film itu loh, ternyata itu beneran ya. Cuman nggak tahu ya namanya musibah, kita nggak pernah tahu. Cuman kalau saya nggak tahu, terakhir saya melihat, saya percaya sama karma. Karena nggak tahu ini bener apa enggak, cuman kemarin saya dapat informasi luas kebakarannya itu ada 360 hektar kalau nggak salah, sama seperti luas Gaza. Mungkin akan lebih, mungkin itu ya ada, pasti Allah punya jalan sendiri ya. Dan kalau saya ngeliat sumber apinya juga agak aneh ya.
Jadi mungkin itu malah petaka sih, sentilan. Masa itu aja sih. Tapi melihat di sana banyak pemukiman artis-artis besar. Iya. Dan artis Indonesia pun ada yang Ada yang di sana ya. Aduh. Uya dan lain-lain. Ya mungkin di satu sisi ya kita turut prihatin kepada korbannya juga ya. Cuman saya nggak tahu ya kenapa bisa itu terjadi. Ya cuman ya apa ya? Ya mungkin aneh sih. Saya juga bingung sih gimana sih. Cuman ya kasihan aja kalau buat terutama orang yang Indonesia ya. Untuk warga negara Indonesia mudah-mudahan tetap dilindungi pastinya dan nggak kenapa-kenapa, terutama keluarga untuk kesehatan dirinya sendiri. Nah, balik lagi sih, harta nggak dibawa mati.